Ibu Bapak sekalian, mari kita mulai ibadah kita dengan bersatu teduh sejenak. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita di hari yang baru ini dengan menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya setiap hari baru merupakan kesempatan baru bagi kami untuk hidup dalam pengharapan-Mu, Tuhan. Karena itu tolonglah kami agar kami dapat terus berpegang kepada pengharapan-Mu dan terus percaya dan mempercayakan dan bersandar kepada kasih yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami agar hati pikiran kami boleh kami tujukan kepada kesetiaan-Mu dan pada kasih-Mu itu. Sebab kami terbatas, tapi kiranya kami boleh mencicipi baik itu sedikit saja dari pengertian yang Kau bukakan kepada kami Tuhan. Sebab walaupun mungkin pengertian itu hanya sedikit yang dapat kami pahami, tapi kami percaya itu dapat menolong kami dalam menjalani hari demi hari. Terima kasih ya Bapak yang baik, hadirlah di tengah-tengah kami. Amin. Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Bapak Oma, adik-adik yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya pada hari ini, Jumat 1 April 2022, menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam program Doa Keluarga. Hari ini mengawali rangkaian seri yang akan saya bawakan tentang Yesus sebagai gembala kami. Hari ini temanya saya pilihkan Tuhan Kau Gembala Kami. Seringkali tema ini didasarkan dari Mazmur 23, tapi pada hari ini saya mendasarkannya dari surat Petrus. Surat Petrus yang kedua
Sebenarnya itu ada satu perikop, tapi saya akan bacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, saudara, di ayat ini kalau kita membaca dalam versi bahasa Indonesia masa kini, kata-katanya cukup spesifik menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan, dan dipilih oleh Allah melalui Kristus untuk menjadi pengikutnya. Ayat 25 berbunyi demikian dalam versi masa kini. Dahulu kalian seperti domba yang tersesat, tetapi sekarang kalian sudah dibawa untuk mengikuti gembala. Dibawa kembali untuk mengikuti gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan, mengakui Tuhan sebagai gembala kita dengan harapan tujuan untuk kita dipelihara, dirawat, dilindungi, dijagain, dan seterusnya. Tetapi melalui pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Rasul Petrus mengingatkan kepada orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, bahwa Allah di dalam Kristus bukan hanya sudah menyelamatkan kita dari kesesatan dunia ini, diberikan keselamatan, kehidupan kekal, tetapi lebih daripada itu. Sebagai pengikut Kristus, kita dibawa kembali untuk mengikuti Sang Gembala itu. Saudara, dalam karakter domba, Sang Gembala seringkali bukan hanya diikuti, dituruti ketika mereka diarahkan oleh gembala itu, tetapi sungguh-sungguh mereka memiliki ikatan, memiliki sebuah kedekatan, sehingga ketika mendengar suaranya pun sang domba itu tahu. Yesus dalam perumpamaan juga menyebutkan bahwa domba-domba yang baik itu mendengar suara dari sang gembala. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mengajak kita untuk benar-benar menyadari hal itu. Bahwa kita itu percaya kepada Kristus, diselamatkan oleh Kristus, bukan hanya semata-mata untuk kita bersyukur telah diselamatkan. Tapi ada tugas yang harus kita ikuti, yaitu kita mengikuti perkataan Sang Gembala, Sang Pemelihara itu. Banyak hal yang sering kali kita lupakan, kita abaikan, yaitu hanya mencari apa yang kita mau, tetapi tidak mau mengikuti atau mencari apa yang Sang Gembala mau. Saudara, mengikuti Kristus, menjadi pelayan Kristus, sebagai pengikut Kristus sebuah hal yang tidak mudah. Kalau kita baca perikop dalam teks kita hari ini secara lebih utuh, Petrus sebenarnya sedang bersurat kepada para hamba-hamba yang mengalami penindasan, penganiayaan oleh para tuannya. Dalam situasi itu Petrus sungguh-sungguh tahu betul sangat tidak mudah, sangat tidak menyenangkan hidup sebagai hamba-hamba di bawah kendali sang tuan yang teraniaya mereka. Nah, saudara, melalui keberadaannya itu Petrus dalam surat ini mau mengingatkan kembali bahwa di dalam Kristus mereka sudah diselamatkan dari yang sesat untuk menuju Kristus. Dengan kata lain, apa yang dimasukkan oleh Petrus, bahwa segala kesulitan, penderitaan yang mereka hadapi di dunia ini jangan sampai membuat mereka lupa statusnya sebagai pengikut Kristus. Mereka harus tetap menyatakan kasih, hidup di dalam ketaatan firman. Dengan demikian mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Baik saudara yang kasih Tuhan, firman hari ini saya mengajak kita untuk benar-benar menghidupi firman Tuhan sebagai pengikut Kristus. Kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita harus sungguh-sungguh mencari suara Tuhan, sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Masih ingat perkataan Yesus ya? Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti Dia. Mungkin kita bisa kuat menyangkal diri, mungkin kita bisa siap memikul salib untuk keinginan kita.
tetapi belum tentu kita siap sangkal diri pikul salib untuk mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan bukan hanya setia sebagai orang Kristen ya Bapak Saudara. Mengikuti Tuhan adalah bagaimana kita tetap setia dan komitmen melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Tugas pelayanan kita yang seringkali juga tidak mudah, baik di dalam keluarga, dalam gereja, di dalam pekerjaan kita, sehingga tidak mudah. Tetapi ingat, ketika kita menjadi pengikut Kristus, karya dan rencana Tuhan yang hendak dinyatakan di dalam hidup. Tapi sekalian, dalam sapaan gembala selama bulan April ini, saya mengambil tema-tema khusus tentang pertanyaan Kristus kepada para murid sebagai sebuah refleksi kita bersama ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada kita sebagai pengikutnya, apa jawab kita? Sampai bertemu dalam program lainnya, terutama dalam program Sapaan Gembala di KID 5. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa kami yang bertahta di surga, kami datang bersujud ke tahta-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur atas berkat-berkat pertolongan, pernyataan yang Tuhan berikan selama ini. Itu adalah kasih dan anugerah dari Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar, sehingga iman kami bertumbuh dan hidup kami lebih dekat kepadamu. Ampuni segala dosa yang kami perbuat, yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti sesama kami. Kami berdoa dalam masalah yang sulit ini, kiranya jemaat Tuhan kembali dibangunkan kerohanian, mempunyai kerinduan, punya hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Dan kami berdoa seperti Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang pada jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman yang kita dengarkan hari ini. Kiranya firman tersebut dapat menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita merespon firman tersebut dengan menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 407. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu.